Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat mengawali pekan ini dengan penuh semangat dan sukacita. Selamat pagi juga untuk mama papa yang mungkin saat ini sedang menemani adik-adik bersaat teduh. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, kita mau bersama-sama bersaat teduh. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Ayo, mana Alkitabnya adik-adik? Dan kita persiapkan juga bacaan kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 12. Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 12. Kalau sudah didapat, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan boleh membangunkan kami dari tidur malam kami. Dan kalau sebentar kami akan bersaat teduh sebelum kami beraktivitas, Tuhan mau pimpin dan sertai kami, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan penuh penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita buka bacaan kita yang sudah kita persiapkan tadi, yang terambil dari Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, di sini siapa yang suka jalan-jalan? Wah, tentunya semua suka ya jalan-jalan. Nah, dalam bacaan kita tadi ada suatu cerita tentang anak dan bapaknya. Anak itu bilang ke bapaknya seperti ini, "Pokoknya aku mau merantau, Pak. Pokoknya aku mau pergi yang jauh. Aku minta harta warisanku ya, yang memang menjadi bagianku." Sebenarnya anak itu tidak membenci bapaknya, walaupun permintaannya terdengar agak kasar ya adik-adik. Mungkin ia sudah bosan di rumah dengan gaya hidup dan peraturan dari bapaknya. Jadi dia mau pergi yang jauh aja, mau pergi ke luar negeri. Nah, anak ini juga tahu kalau bapaknya itu punya harta yang banyak, yang nantinya akan dibagikan kepadanya. Tapi ia tidak mau menunggu sampai nanti. Pokoknya ia mau sekarang. Ia mau minta duluan karena ia mau pergi ke luar negeri. Dan anak itu berpikir bahwa kalau dia keluar dari rumah bapaknya dan pergi ke luar negeri dengan membawa sejumlah harta yang nantinya dikasih, itu adalah hal yang menyenangkan. Akhirnya keinginan anak itu dijawab sama bapaknya. Dengan kerelaan hati, bapaknya memberikan hartanya kepada anak itu dan melepaskan anak itu pergi jauh. Walaupun tentunya sebagai orang tua, pasti bapaknya khawatir sama anaknya ya adik-adik. Tapi bapaknya percaya bahwa anak itu bisa bertanggung jawab. Bapaknya juga berharap kalau anak itu bisa menggunakan harta yang dikasih tadi dengan bijaksana agar hidupnya bahagia. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik? Tema saat teduh kita pagi ini adalah tentang bertanggung jawablah. Apakah adik-adik sudah bertanggung jawab? Bertanggung jawab tentang apa sih, Kak? Contoh, bertanggung jawab kalau adik-adik dikasih uang oleh mama papa untuk ditabung. Apakah uangnya adik-adik tabung? Atau malah adik-adik pakai untuk jajan? Hayo, siapa yang suka diam-diam pakai uang yang dikasih mama papa untuk ditabung tapi malah dijajanin? Gak boleh ya adik-adik, harus ditabung uangnya sesuai dengan apa yang mama papa perintahkan. Atau mungkin ketika guru adik-adik di sekolah memberikan PR, memberikan tugas,
apakah adik-adik bertanggung jawab untuk mengerjakannya? Iya, tentunya adik-adik harus bertanggung jawab mengerjakannya biar tugasnya selesai. Karena kita sebagai anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam segala hal, dalam sekolah adik-adik, dalam aktivitas adik-adik. Taat beribadah juga salah satu bentuk tanggung jawab adik-adik kepada Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Nah, dari saat teduh pagi hari ini, kita mau diingatkan oleh Tuhan agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Apapun yang dipercayakan kepada kita, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita miliki. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai aktivitas kita hari ini. Namun, sebelum kita mengakhiri saat teduh kita pagi ini, kita akan berdoa lagi. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh bersaat teduh bersama-sama, membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Saat teduh kita selesai, selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.